Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi, stambu Q1A1181067. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai teknologi fermentasi dengan tema pengaruh fermentasi pangan tempe terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk atau patogen penyebab penyakit. Yang pertama yaitu bahan baku pembuatan tempe. Bahan baku pembuatan tempe di sini yaitu kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lainnya. Secara fisik, setiap kedelai berbeda dalam hal warna, ukuran, dan komposisi kimianya. Perbedaan secara fisik dan kimia tersebut dipengaruhi oleh varietas dan kondisi di mana kedelai tersebut dibudidayakan. Selanjutnya yaitu reaksi kimia pada pembuatan tempe. Reaksi kimia pada proses fermentasi pembuatan tempe yaitu C6H1206 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Energi yang dilepaskan yaitu 118 Kj per mol, dijabarkan sebagai gula atau glukosa, fruktosa atau sukrosa, menghasilkan alkohol atau etanol, tambah karbon dioksida, tambah energi ATP. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan tempe. Yang pertama yaitu dari kedelai. Tahap kedua penyortiran dan pencucian. Proses penyortiran bertujuan untuk memperoleh produk tempe yang berkualitas, yaitu memilih biji kedelai yang bagus dan padat berisi. Yang tahap ketiga yaitu perebusan 1. Perebusan pertama dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai dan memudahkan dalam pengupasan kulit serta bertujuan untuk menonaktifkan trypsin inhibitor yang ada dalam biji kedelai. Tahap yang keempat yaitu pengupasan kulit, bertujuan untuk membuang kulit kedelai, sebab bila kulit kedelai tidak dibuang maka kapang tempe tidak dapat tumbuh pada biji kedelai. Tahap yang kelima yaitu perendaman. Perendaman bertujuan untuk melunakkan biji dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Tahap yang keenam yaitu perebusan kedua, bertujuan untuk lebih melunakkan biji kedelai sehingga memudahkan kapang menembus keping-keping biji kedelai. Tahapan yang ketujuh yaitu penirisan dan pendinginan, bertujuan untuk mengurangi kadar air dan menurunkan suhu dalam biji sampai sesuai dengan kondisi pertumbuhan jamur. Yang kedelapan yaitu inokulum. Teknik penambahan inokulum yang dilakukan adalah dua cara, yaitu pertama inokulum ditaburkan pada kedelai yang telah ditiriskan dan dinginkan, dan yang kedua inokulum ditambahkan pada kedelai yang direndam dan dibiarkan beberapa lama. Tahapan yang ke-9 yaitu pengemasan dan pembungkusan. Keping-keping biji kedelai yang sudah dicampur dengan inokulum diperam dalam kemasan. Kemasan diperlukan karena kapang hanya memerlukan sedikit oksigen untuk tumbuh. Kemasan juga berguna untuk mengkondisikan suhu agar selalu sesuai dengan pertumbuhan kapang. Dan yang ke-10, yang terakhir yaitu pemeraman. Pemeraman di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi kapang. Selanjutnya yaitu zat gizi pada tempe. Yang pertama, perubahan karbohidrat. Karbohidrat merupakan polihidroksi-aldehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa ini bila dihidrolisa. Secara umum terdapat 3 macam karbohidrat berdasarkan hasil hidrolisisnya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Olisakarida adalah rantai pendek unit monosakarida yang terdiri dari 2-10 unit monosakarida yang digabung bersama-sama oleh ikatan kovalen dan biasanya bersifat larut dalam air. Polisakarida adalah polimer monosakarida yang terdiri dari ratusan atau ribuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 alfa glikosidik. Yang kedua yaitu perubahan protein dan asam amino. Pada proses pencucian, perendaman, dehulling, dan pemasakan,
mempengaruhi hilangnya protein pada biji kedelai. Perubahan protein dan asam amino paling besar terjadi pada proses fermentasi. Yang ketiga yaitu perubahan lemak. Pada proses perendaman, pada kandungan lemak kedelai sudah mengalami perubahan. Perubahan kandungan lemak pada kedelai yang direndam adalah akibat perubahan suhu selama perendaman. Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan demikian, asam lemak tidak jenuh majemuk meningkat jumlahnya. Dalam proses itu, asam palmitat dan asam linoleat sedikit mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan linoleat. Asam linoleat tidak terdapat pada kedelai. Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mineral. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat yang mengikat beberapa mineral menjadi fosfor dan inositol. Dengan turunnya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Berikutnya, yang kelima yaitu vitamin. Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe yaitu larut air vitamin B kompleks dan larut lemak vitamin A, D, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jadi vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain vitamin B1 atau tiamin, B2 riboflavin, asam patotenat, asam nikotinat atau niacin, vitamin B6 atau piridoksin, dan B12 atau cyanocobalamin. Yang keenam yaitu antioksidan. Di dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon, seperti halnya vitamin C, E, dan karotenoid. Isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas. Yang selanjutnya yaitu warna. Tempe mempunyai ciri-ciri kenampakan warna putih. Warna putih disebabkan adanya micelia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Yang selanjutnya yaitu rasa. Makanan merupakan gabungan dari berbagai macam rasa bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Flavor atau rasa sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, yang dirasakan oleh indera pengecap atau serta rangsangan lainnya seperti perabaan dan penerimaan derajat panas oleh mulut. Yang selanjutnya yaitu aroma. Timbulnya aroma atau bau pada tempe karena zat bau tersebut bersifat volatil atau mudah menguap, sedikit air dan lemak. Slide selanjutnya yaitu mikroba pembusuk. Apakah dimungkinkan hidup atau tidak? Menurut saya di sini, pada proses perebusan dan pemasakan sebagian digunakan untuk membunuh mikroorganisme kontaminan, membantu membebaskan senyawa-senyawa dalam biji yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Pada proses penirisan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji atau air yang berlebihan yang dapat menghambat pertumbuhan jamur dan stimulasi pertumbuhan bakteri-bakteri sehingga menyebabkan pembusukan. Jadi, dapat disimpulkan apabila pada proses pembuatan tempe tidak dilakukan secara bersih, maka memungkinkan mikroba pembusuk dapat hidup di dalamnya. Selanjutnya yaitu mikroba patogen, apakah memungkinkan hidup atau tidak? Seperti halnya mikroba pembusuk, pada setiap proses pembuatan tempe dilakukan dengan baik, seperti proses pengeringan pada tempe bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diperlukan, dan pada tahap boiling and partial cooking atau perebusan dan pemasakan sebagian digunakan untuk membunuh mikroorganisme kontaminan terutama yang patogen. Jadi, dapat disimpulkan apabila pada proses pertumbuhan tempe tidak dilakukan secara bersih, maka memungkinkan mikroba patogen dapat hidup di dalamnya. Itulah pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.